Suami saya siram kopi panas ke wajah saya. Teriak, minta uang 19 miliar. Dia pikir saya sudah hancur. Tapi saya hanya tersenyum. Saya sudah siapkan cek 20 miliar. Dan di depan dia dan mertua, saya bakar uang itu sampai jadi abu. Kenapa? Karena saya menolak membayar kebusukan dengan kekayaan. Kisah nyata ini membuktikan, harga diri seorang wanita jauh lebih mahal dari 20 miliar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Sepi adalah suara paling mahal di rumah ini sekarang. Rumah seluas 600 meter persegi yang dulu dipenuhi tawariang klien, dering telepon, dan alunan musik jazz, kini terasa seperti peti mati berlapis marmer yang dingin, hanya menyisakan gemanya. Aku, yang selama 20 tahun terakhir bangga dipanggil nyonya utama di kediaman ini, sekarang lebih sering berjalan dengan ujung kaki, berusaha meminimalkan setiap bunyi yang bisa menarik perhatiannya. Si pemilik baru ketenangan yang mematikan, suamiku Tio. Dulu, Tio adalah definisi sukses di usia 40-an. Perawakannya yang tegap selalu membawa aura kemenangan dan dompet yang tidak pernah tipis. Dia bergerak cepat, berbicara meyakinkan, dan senyumnya. Oh, senyum itu bisa meluluhkan bukan hanya bank, tapi juga seluruh kolega bisnis yang berhadapan dengannya. Semua orang tahu, Tio si raja properti, tidak pernah salah langkah, dan aku adalah ratunya, menikmati peran sebagai penyeimbang yang tenang di tengah badai ambisinya. Namun, semua kemewahan itu lenyap seperti asap dibakar dupa pada malam peresmian kantor baru, hilang hanya dalam 6 bulan. Satu proyek besar yang terlalu ambisius di luar Jawa menjadi awal keruntuhan, disusul krisis ekonomi yang tak terduga, dan kemudian, satu persatu aset kami dipaksa lepas, bukan dengan martabat, melainkan dengan tergesa-gesa dan penuh rasa malu. Bisnis Tio tak hanya mati, tapi dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan utang dan janji-janji palsu. Sekarang, yang tersisa dari Tio hanyalah bayangan pria yang kukenal, berubah menjadi sosok yang dipenuhi amarah dan ketakutan. Jika dulu dia hanya marah pada ponselnya yang tiba-tiba mati atau pada supir yang terlambat, kini kemarahannya memiliki target yang pasti, aku. Aku tiba-tiba menjadi hantu yang bertanggung jawab atas kehancurannya. Si pembawa sial yang menghancurkan semua usahanya dengan aura kemiskinan yang katanya sudah kutanamkan sejak dulu. Pernah suatu pagi, aku memasak nasi goreng kesukaannya, dan dengan niat baik aku menaburi sedikit bawang goreng renyah yang baru kubuat. Padahal dia sudah melarang segala bentuk, pemborosan tak penting. Tio melempar piring itu hingga pecah di lantai keramik, dan dia berteriak. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Pemborosan. Kau pikir kita masih di masa kejayaan? Bawang goreng itu bisa untuk 3 hari. Nina, kau menghancurkan bisnisku, dan sekarang kau menghamburkan uang di dapur. Teriaknya tanpa peduli bau nasi goreng yang kini menyebar bersama remah-remah kaca. Saat itu, aku hanya bisa terdiam, mematung di ambang pintu dapur. Bukan karena takut pada pecahan piringnya, tapi karena aku melihat kekalahan total di mata pria yang pernah berjanji akan menjagaku. Dulu, Tio akan tertawa saat aku salah membeli dasi atau membuang makanan yang tidak habis. Dia akan bilang, "Tenang saja, sayang, uang bisa dicari." Sekarang, setiap rupiah adalah nyawa yang dicabut paksa darinya. Kadang, ada sedikit jeda lucu yang muncul di tengah ketegangan ini, seperti upaya Tio untuk berhemat yang justru jadi konyol. Dia, yang dulu hanya mau mencukur di tempat langganan berkelas, kini tiba-tiba memilih mencukur sendiri rambut di halaman belakang dengan gunting dapur. Hasilnya, rambut Tio terlihat miring sebelah dan bagian belakangnya tidak rata, seperti anak SMP yang baru belajar potong rambut. Aku sempat tergelak kecil saat melihat penampilannya itu dari jendela kamar. Pria yang dulu sangat menjaga penampilan, bahkan tisu toilet di kamarnya harus beraroma lavender, kini terlihat seperti badut yang sedang gagal melucu. Tapi tawa itu cepat mati di tenggorokan, karena di balik penampilan aneh itu, aku tahu ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sejak bisnisnya hancur, Tio hampir tidak pernah meninggalkan rumah,
menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang gelap. Ia berkutat dengan tumpukan berkas tagihan yang tak terbayar dan telepon dari para penagih utang yang membuatnya semakin paranoid. Dia yakin bahwa semua kegagalannya ini adalah konspirasi, sebuah rencana jahat yang melibatkan semua orang, termasuk aku, istrinya sendiri. Dia mulai mengukur kata-kataku, mengawasi gerak-gerikku, dan menafsirkan setiap desah napasku sebagai tanda pengkhianatan. Aku ingat ketika aku mencoba menghiburnya dengan memijat bahunya di sofa. Tio justru menepis tanganku dengan kasar, matanya menyala. "Jangan sentuh aku. Apa kau sedang mencoba menenangkanku agar aku tidak curiga kau sudah menjual perhiasanmu di belakangku?" bentaknya, menatap cincin berlian yang melingkar di jariku dengan penuh curiga. Cincin itu adalah hadiah ulang tahun darinya 10 tahun lalu, dan melihat dia memandanginya seperti itu, rasanya cincin itu berubah menjadi borgol dingin. Aku tahu persis apa yang dia butuhkan. Uang. Bukan hanya uang untuk melunasi utang, tapi uang untuk mengembalikan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Tio adalah pria yang jiwanya terbuat dari uang tunai, dan tanpa itu, dia menjadi rapuh dan brutal. Aku hanya diam saat itu, menarik tanganku dan memutuskan bahwa mulai hari ini, aku tidak akan lagi mencoba bersikap manis atau memberikan sentuhan yang lembut. Kehadiran mertua di rumah ini, yang seharusnya menjadi penengah, justru memperkeruh suasana. Mertua, Ibu Tio, adalah wanita tua yang sangat licik, selalu menyalahkan aku atas semua kemalangan finansial keluarga. Dia akan berbisik pada Tio di sudut ruangan tentang bagaimana aku tidak memberinya semangat juang yang cukup, dan bagaimana aku terlalu lembek untuk menjadi istri seorang pengusaha besar. Lucunya, mertua juga takut pada Tio yang sekarang. Dia selalu membawa ponsel pintarnya kemana-mana, menyalakannya diam-diam setiap kali Tio mulai meninggikan suara. Aku sering menangkap pandangan waspada mertua, seolah dia sedang merekam sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertengkaran. Aku awalnya mengira dia hanya iseng, atau mungkin merekamnya untuk diperdengarkan kepada keluarga besar sebagai bukti kegilaan Tio. Tapi naluri wanitaku mengatakan ada tujuan lain. Mertua bukan tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa perhitungan untung rugi. Dia merekam semua kekerasan verbal Tio bukan karena simpati padaku, tapi murni demi perlindungan dirinya sendiri. Dia pasti takut Tio yang gila ini akan mengambil sisa aset pribadinya jika dia tidak memiliki bukti untuk melawan balik. Aku menyadari permainan baru ini. Aku, Tio, dan mertua, kini berada di arena yang sama, saling curiga dan mencari kelemahan. Kami tidak lagi menjadi keluarga. Kami adalah 3 musuh yang tinggal di bawah satu atap, berjuang untuk menyelamatkan kulit masing-masing. Seminggu kemudian, setelah Tio menghabiskan malam tanpa tidur di ruang kerjanya, ia muncul dengan mata merah dan wajah bengkak. Penampilannya benar-benar kacau balau. Dia menatapku di ambang pintu kamar, dan dia mengucapkan kalimat yang menandai dimulainya babak baru yang mengerikan. "Aku harus menyelamatkan sisa bisnisku. Nina, kau yang menghancurkannya. Jadi kau yang harus membayarnya. Siapkan uang 19 miliar, atau kau akan lihat sendiri apa yang terjadi selanjutnya," katanya dengan nada yang bukan lagi ancaman, melainkan perintah final. Malam itu, saat aku duduk di tempat tidur besar kami yang terasa kosong, aku tidak lagi merasa takut. Rasa takut itu telah menguap, digantikan oleh kelelahan yang akut dan sebuah rencana baru yang perlahan-lahan terbentuk di benakku. Aku sudah terlalu lama menjadi boneka yang dipermainkan kekayaan dan amarah suamiku. Kini, saatnya tiba bagiku untuk mengambil kendali, dan aku akan memulainya dengan menemukan senjata tersembunyi mertua. Kekalahan bisnis Tio adalah awal dari kebebasanku. Rencana harus dimulai dari nol, seperti membangun rumah dari puing-puing. Dan puing pertama yang harus kuambil adalah Asih. Saat Tio berteriak menuntut 19 miliar dan mertua sibuk merekam, aku sadar satu hal, aku butuh mata dan telinga, karena Tio dan ibunya sudah jelas tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa bergerak tanpa tahu persis apa yang mereka sembunyikan atau rencanakan. Asih datang ke rumahku 2 hari setelah ultimatum 19 miliar itu. Aku sengaja memanggil penyalur tenaga kerja yang jauh dari lingkaran pertemanan Tio, meminta seseorang yang penampilannya biasa saja, gerak-geriknya lambat, dan terlihat seperti tidak punya ambisi apa-apa. Ketika Asih tiba,
Dia persis seperti yang kubayangkan. Seorang wanita berusia akhir 40-an dengan wajah polos dan sorot mata yang selalu menunduk. Tio dan mertua pasti akan menganggapnya tidak lebih dari sekadar pelayan yang mudah diabaikan. Aku membawa ASih ke ruang makan yang jarang dipakai. Bukan untuk makan, tapi untuk wawancara serius yang terasa seperti adegan film mata-mata. Aku tidak basa-basi. Dengar, ASih. Pekerjaanmu di sini bukan hanya memasak dan bersih-bersih. Kataku, suaraku rendah, berusaha menembus kepolosan di wajahnya. Gajimu akan 2 kali lipat dari yang ditawarkan penyalur. Tapi imbalannya, kau harus jadi mataku. ASih mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi redup kini sedikit melebar karena terkejut. Aku memberinya jeda, membiarkan tawaran uang itu meresap. 2 kali lipat adalah janji manis yang tak mungkin ditolak oleh siapapun dalam keadaan ini. Nyonya, maksud Nyonya? Tanyanya, suaranya pelan dan ragu. Aku kemudian menjelaskan aturannya. Dia harus mengamati gerak-gerik Tio, mencatat semua panggilan telepon penting yang didengarnya, dan yang paling utama, memperhatikan gelagat mertua, terutama saat mertua membawa ponselnya. Aku menekankan bahwa ini bukan soal gosip, tapi soal keselamatan, dan dia hanya perlu melapor padaku, dan hanya padaku, saat kami berdua saja di dapur atau di taman belakang. Aku ingat ada momen lucu saat itu. ASih tiba-tiba menggaruk kepalanya dan berkata, "Maaf, Nyonya, tapi Tuan Tio selalu marah-marah kalau saya tidak menghemat sabun cuci. Apa ini termasuk bagian dari misi?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ternyata, keiritan konyol Tio sudah merambah hingga urusan sabun cuci, membuatku merasa sedikit lebih baik bahwa bukan hanya aku yang jadi korban keanehannya. Tentu saja, aku mengizinkan ASih menggunakan sabun cuci sesuai kebutuhan, asalkan dia bekerja sesuai perintah rahasiaku. Sejak hari itu, rumah ini menjadi panggung sandiwara yang menegangkan. Tio, si tiran, sibuk di ruang kerjanya yang kini dihiasi cangkir-cangkir kopi kosong dan bau asap rokok yang mencekik. Mertua, si ahli taktik tua, mondar-mandir, selalu menyalakan kamera ponselnya setiap kali mendengar pintu ruang kerja Tio terbuka. Dan ASih, si agen rahasia berdaster, bergerak perlahan, seolah sedang membersihkan debu di area penting, padahal telinganya dipasang 200%. Misi pertama ASih adalah memastikan di mana mertua menyimpan ponselnya setelah merekam. Ini penting, karena aku harus tahu seberapa mudah kartu as itu bisa diakses. Malam itu, ASih melapor padaku saat kami sedang membereskan sisa makan malam di dapur. Dia berbisik dengan nada bangga. "Tadi Bu mertua masuk ke kamar mandi lantai 2. Nyonya, ponselnya ditaruh di dalam laci wastafel. Tapi di bawah handuk kotor. Loh," bisik ASih. Matanya berbinar seperti anak kecil yang berhasil menyembunyikan mainan. Aku tersenyum tipis, memuji kecerdasannya. Ternyata, di balik wajah polos itu, ASih adalah seorang pengamat yang ulung, lebih tajam daripada satpam yang dulu digaji mahal oleh Tio. Pekerjaannya berjalan lancar, dan laporan ASih mulai memberiku gambaran lengkap. Tio tidak hanya menuntut uang dariku, tapi dia juga mencoba menekan beberapa kolega lama untuk pinjaman darurat. Sayangnya, tidak ada yang mau membantu. Bahkan, ASih mendengar Tio berbicara keras di telepon, mengatakan bahwa ia akan menjual rumah ini dan mengusir semua orang, termasuk ibunya sendiri. Ini menguatkan dugaanku. Mertua merekam untuk melawan Tio. Aku juga tahu dari ASih bahwa mertua sangat protektif terhadap laci kecil di nakas kamarnya. Setiap kali Tio mendekat, mertua akan panik dan buru-buru menutup laci itu. Di sana, aku yakin, mertua menyimpan salinan kunci beberapa aset pribadinya yang ia takutkan akan diambil oleh Tio. Aku memutuskan bahwa fokusku adalah ponsel mertua, karena itulah bukti nyata kekerasan Tio. Kehadiran ASih memberikan sedikit ketenangan mental bagiku. Setidaknya aku tahu ada satu orang lagi di rumah ini yang berada di pihakku, meskipun dia hanya seorang pembantu yang direkrut. Kami sering berbagi tawa kecil saat membahas keanehan Tio. "Nyonya tahu, tadi Tuan Tio minum kopi tanpa gula. Katanya, gula itu pemborosan mewah." ASih melaporkan sambil menahan senyumnya. Lalu dia menambahkan dengan nada jenaka, "Saya jadi takut membuat teh manis."
Nanti dikira saya mau menghancurkan bisnisnya lagi. Aku tertawa tanpa suara. Tio memang sudah mencapai tingkat baru dalam paranoidnya. Tapi saat itu juga, aku tahu bahwa pembalasan dendamku haruslah bersih, cerdas, dan tidak melibatkan kekerasan fisik, karena aku tidak ingin menjadi seburuk dia. Aku akan menggunakan kelemahan terbesarnya, uang, dan harga dirinya. Dan untuk itu, aku butuh momen yang tepat. Semua persiapan sudah kususun rapi. Rekeningku, yang selama ini terpisah dari kekayaan Tio, sudah kuaktifkan penuh. Cek bank senilai 20 miliar rupiah sudah kusiapkan, ditandatangani dan siap ditarik. Sengaja dilebihkan 1 miliar dari yang dia tuntut. Tujuannya hanya satu, menunjukkan bahwa masalah Tio bukanlah uang, melainkan harga diri yang sudah hancur. Aku hanya tinggal menunggu waktu. Waktu Tio mencapai puncak amarahnya, saat dia melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa ditarik kembali. Minggu ketiga di rumah ini terasa seperti hidup di dalam panci presto yang katupnya sudah mulai mendesis. Tekanan udara semakin tinggi, panasnya semakin terasa, dan semua orang tahu ini hanya tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya meledak. Tio, suamiku, adalah api di bawah panci itu, dan dia semakin membesarkan apinya setiap hari. Tio kini punya hobi baru yang sangat aneh. Menghitung. Dia akan membuka kulkas di pagi hari, bukan untuk mengambil minuman, tapi untuk menghitung jumlah telur yang tersisa. Kemarin ada 12. Kenapa sekarang sisa 8? Apa kalian sarapan telur dadar untuk 4 orang? Gerutunya, menatapku dan Asi bergantian, seolah kami baru saja mencuri aset perusahaan. Aku hanya bisa menghela napas. Asih, si mata-mata cerdasku, hampir saja nyeletuk. Ya kan tuan makan 2, ibu mertua 1, saya 1. Tapi dia berhasil menahannya dan hanya menunduk. Tio bahkan mulai menghitung lembaran tisu toilet di kamar mandi tamu, memastikan tidak ada yang menggunakannya, secara boros. Ini adalah humor paling gelap yang pernah kualami. Pria yang dulu biasa menandatangani cek miliaran tanpa berkedip, kini ribut karena 3 butir telur dan tisu toilet. Di tengah kegilaan hitung-menghitung itu, Asih terus bekerja dengan sangat efisien. Dia bergerak seperti bayangan, membersihkan debu sambil memasang telinga. Dia melaporkan bahwa Tio semakin sering menelepon orang-orang yang tidak dikenal. Suaranya putus asa, memohon pinjaman dengan bunga tinggi. Dia juga mendengar Tio membentak ibunya sendiri di telepon, menuduh mertua, menyimpan emas batangan, dan tidak mau menolong putra kandungnya yang sedang sekarat. Mertua, di sisi lain, semakin mirip operator kamera profesional. Ponselnya nyaris tidak pernah mati. Dia merekam Tio yang sedang menghitung telur. Dia merekam Tio yang mondar-mandir di ruang kerja sambil mengumpat. Dia bahkan merekam Asih yang sedang menyapu. Mungkin untuk memastikan Asih tidak mencuri sendok perak. Mertua adalah pemain yang jauh lebih cerdik. Dia tahu Tio sudah di luar kendali, dan dia sedang mengumpulkan amunisi. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Insiden puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Tio keluar dari ruang kerjanya dengan wajah merah padam. Mungkin baru saja ditolak mentah-mentah oleh rentenir. Dia berjalan cepat ke arah dapur dan matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti total. Asih sedang mengepel lantai, dan ponsel bututnya tergeletak di stop kontak dekat meja makan, sedang diisi daya. Tio menatap kabel pengisi daya itu seolah sedang melihat ular kobra. Kau! Bentaknya pada Asih. Asih sampai terlonjak kaget. Gagang pelnya hampir mengenai guci pajangan. Kau berani-beraninya mencuri listrik di rumah ini? Kau mau membuat bisnisku bangkrut lagi dengan tagihan listrikmu? Aku yang sedang duduk di ruang keluarga, membaca buku, atau pura-pura membaca, langsung berdiri. Ini sudah keterlaluan. Tio, itu hanya pengisi daya ponsel. Berapa biayanya? 100 perak. 100 perak. Tio berbalik menatapku. Matanya menyala. 100 perak dikali 100 hari. Itu yang kalian tidak mengerti. Pemborosan. Kalian semua pemborosan. Dia lalu mencabut kabel itu dengan kasar dan melemparkannya ke lantai. Keluar kau. Jangan pakai listrik di rumah ini lagi selain untuk menyedot debu. Asih gemetar.
Matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum aku sempat membela Asih, mertua muncul dari kamarnya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di ambang pintu, ponselnya diangkat setinggi dada, merekam seluruh adegan pencurian listrik itu dengan sangat tenang. Tio melihat ibunya, mendengus marah, lalu berbalik badan dan membanting pintu ruang kerjanya hingga dinding bergetar. Mertua kemudian menatap Asih dengan pandangan meremehkan, lalu berbalik masuk ke kamarnya. Sama sekali tidak peduli pada Asih yang ketakutan atau padaku yang sedang menahan amarah. Jelas sudah, rekaman itu bukan untukku. Sore itu adalah berkah terselubung. Mertua, mungkin merasa kesal dengan ulah Tio, perlu mengadu. Dia masuk ke kamarnya dan langsung menelepon seseorang. Pintunya tidak tertutup rapat. Mungkin dia lupa. Atau mungkin dia sengaja membiarkannya sedikit terbuka agar bisa mengawasi jika Tio keluar lagi. Asih, yang baru saja aku tenangkan dengan segelas air hangat, ku minta untuk melanjutkan pekerjaannya membersihkan lorong di depan kamar mertua. Ini adalah kesempatan emas. Asih menyapu pelan-pelan, sangat pelan, telinganya bekerja lebih keras daripada sapunya. Dan dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka itu, Asih mendengar semuanya. Mertua sedang berbicara di telepon dengan Reni, adik perempuan Tio, anak kesayangannya yang tinggal di luar kota. Halo, Reni? Iya, ini ibu. Aduh, Reni, kakakmu itu makin menjadi-jadi. Suara mertua terdengar gemetar, dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. Asih berhenti menyapu, berpura-pura membersihkan satu titik noda di lantai keramik. Bukan lagi soal Nina. Ibu sudah tidak peduli dengan menantu mandul itu. Ouch, itu sakit, tapi aku sudah menduganya. Ini soal ibu. Kamu tahu apartemen kecil ibu yang di puncak? Dia mulai tanya-tanya soal suratnya. Dia bilang, untuk diamankan. Diamankan apa? Mau dia ambil? Ada jeda sejenak. Mungkin Reni sedang merespons. Ibu tidak bodoh. Reni, ibu ini yang melahirkan dia. Ibu tahu otaknya itu isinya apa. Sekarang lagi kosong. Yang dipikir cuma uang. Uang, uang. Dia pikir ibu ini bank berjalan? Dia sudah menghabiskan warisan ayahnya. Sekarang dia mengincar warisanku. Lalu, mertua menurunkan nada suaranya sedikit. Tapi Asih masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tentu saja ibu rekam. Ibu rekam semua. Waktu dia maki-maki Nina, waktu dia banting piring, waktu dia teriak-teriak soal kabel pengisi daya tadi, semua ada di sini, di ponsel ibu. Jantungku berdebar kencang saat Asih menceritakan ulang bagian ini padaku nanti. Bukan untuk Nina. Kamu pikir ibu peduli sama dia? Mertua tertawa sinis. Ini untuk ibu. Kalau Tio berani macam-macam sama harta ibu, atau berani mengusir ibu dari rumah ini seperti yang dia ancamkan tempo hari, ibu tunjukkan semua rekaman ini ke pengacara. Biar semua orang tahu dia itu sudah gila, sudah tidak waras. Tidak bisa dipercaya mengurus uang sepeser pun. Ini kartu as ibu. Reni. Dia lupa. Ibu ini lebih licik dari dia. Dia boleh bangkrut. Tapi ibu tidak mau ikut-ikutan miskin. Asih akhirnya mundur perlahan setelah mendengar mertua menutup telepon. Dia segera menemuiku di dapur belakang. Tempat paling aman kami. Wajahnya pucat pasi tapi juga lega karena misi besarnya tuntas. Asih baru melapor setelah Tio dan mertua masuk ke kamar mereka masing-masing malam itu. Kami duduk di meja dapur kecil, di bawah lampu 5 watt yang redup. Sengaja menghemat listrik agar Tio tidak curiga. Asih menceritakan ulang percakapan telepon itu kata per kata, dan aku mendengarkannya tanpa ekspresi. Jadi, begitulah permainannya. Aku tertawa dalam hati, tawa yang sangat pahit. Selama ini aku mengira mertua mungkin punya sedikit hati nurani. Mungkin dia merekam Tio untuk melindungiku, atau setidaknya melindungi keluarganya. Ternyata tidak. Dia sama egoisnya dengan Tio. Dia hanya melindungi asetnya sendiri. Rekaman itu bukan untuk keadilan. Rekaman itu adalah polis asuransi pribadinya. Kekerasan Tio padaku hanyalah bonus konten untuk memperkuat argumennya bahwa Tio sudah gila. Aku hanyalah figuran dalam film drama yang dia sutradarai sendiri.
Informasi ini tidak membuatku takut. Anehnya, ini membuatku semakin tenang. Sekarang aku tahu dengan pasti, di rumah ini, aku tidak punya kawan. Aku melawan dua musuh yang sama-sama serakah, yang satu brutal dan putus asa, Tio, yang satu licik dan penuh perhitungan, mertua. Mereka berdua sedang bermain catur, dan aku adalah bidak yang mereka kira bisa dikorbankan kapan saja. Malam itu, aku mengecek kembali laci di meja riasku. Cek senilai 20 miliar rupiah itu masih tersimpan rapi di dalam amplop coklat. Awalnya, uang itu kusiapkan sebagai gertakan untuk Tio. Tapi setelah mendengar laporan Asih, cek itu berubah fungsi. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah tiket kebebasanku. Dan aku akan memastikan, saat aku menggunakannya, kedua pemain catur licik itu akan sama-sama kena skakmat di waktu yang bersamaan. Aku hanya perlu menunggu Tio melakukan satu kesalahan fatal lagi. Satu gerakan yang cukup besar, di depan saksi, yang akan membuat semua rekaman mertua tidak ada artinya dibandingkan dengan pertunjukanku. Ledakan yang kutunggu-tunggu itu akhirnya terjadi pada hari Selasa pagi, tepat pukul 7:30. Selasa, ironisnya, dulu adalah hari keberuntungan Tio. Hari di mana dia biasa menutup kesepakatan besar, menandatangani kontrak miliaran, dan pulang membawa aroma kemenangan. Sekarang, Selasa adalah hari di mana tagihan kartu kredit jatuh tempo, hari di mana para penagih utang mulai menelepon tanpa henti. Selasa adalah hari neraka barunya. Pagi itu, rumah kami sudah terasa panas bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Aku tahu Tio tidak tidur semalaman. Asih, yang bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana, hanya bubur polos dan telur rebus, sesuai standar penghematan Tio, melaporkan padaku dengan berbisik. Lampu ruang kerja Tio masih menyala pukul 4 subuh, dan dari balik pintu terdengar suara gumaman frustrasi dan sesekali bantingan map di atas meja kayu. Dia sedang berperang dengan angka-angka di atas kertas yang menolak untuk berpihak padanya. Aku sedang berdiri di dapur, memegang cangkir berisi kopi panas yang baru saja kuseduh. Ini adalah ritual pagiku yang tersisa, satu-satunya kemewahan kecil yang masih kunikmati. Bukan kopi mahal impor yang dulu biasa kami minum, tentu saja. Ini hanya kopi saset biasa, sisa stok lama yang kutemukan di bagian belakang lemari. Harganya mungkin hanya 2.000 perak. Aku butuh kafein ini, bukan untuk menikmati rasanya, tapi untuk mempersiapkan mentalku menghadapi hari. Tiba-tiba, Tio keluar dari ruang kerjanya. Penampilannya adalah gambaran kekalahan total. Wajahnya kuyu, kantung matanya menghitam. Rambutnya yang dulu rapi kini acak-acakan seperti sarang burung yang ditinggal penghuninya. Dan yang paling parah, aroma rokok kretek murah, hobi barunya sejak bangkrut, melekat pekat di bajunya, mengalahkan aroma kopi yang kuseduh. Dia berhenti di ambang pintu dapur. Matanya yang merah menatap lurus ke cangkir di tanganku. Kopi, desisnya. Suaranya serak dan penuh kebencian. Enak sekali, ya. Masih bisa bersantai menikmati kopi mahal di saat suamimu mau mati kehabisan napas. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Jika aku melakukannya, itu hanya akan memicu ledakan lebih cepat. Ini kopi saset biasa, Tio. Sisa stok lama. Jawabku dengan nada sedatar mungkin. Jangan bohong, teriaknya, melangkah masuk ke dapur. Gagal di ruang kerja membuatnya butuh kemenangan di tempat lain. Dan dapur adalah wilayah kekuasaanku. Kau pasti menyembunyikan kopi impor. Kau tidak pernah peduli. Kau hanya duduk-duduk cantik di rumah ini, menghabiskan sisa uangku, sementara aku gali lubang tutup lubang untuk menyelamatkan kita. Dia mulai mondar-mandir di depan meja makan. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ini dia, pertunjukan yang sudah kutunggu-tunggu. Dia sudah siap meledak. Dan seperti yang sudah kuduga, mendengar keributan, penonton setia kita pun muncul. Mertua keluar dari kamarnya. Daster batiknya berkibar sedikit. Sensor pendengarannya pada nada tinggi Tio sudah sangat terlatih, mengalahkan alarm kebakaran paling canggih sekalipun. Dia tidak terlihat panik. Dia hanya berdiri di ujung lorong yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur, posisi yang sempurna. Lalu, dia mengangkat ponselnya. Klik.
Lampu merah tanda merekam menyala. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Dia memposisikan diri, memegang ponsel dengan kedua tangan agar rekamannya stabil. Dia bukan lagi seorang ibu yang khawatir. Dia adalah operator kamera yang sedang bertugas meliput bencana. Kehadiran mertua, dan terutama kameranya, seolah menjadi bensin yang menyiram api Tio. Dia merasa sedang ditonton, dan dia harus membuktikan siapa yang paling menderita di rumah ini. "Lihat, Bu. Lihat sendiri istrimu ini." Tio berteriak. Kini tidak lagi menatapku, tapi menatap lensa kamera ibunya. Dia yang membuatku hancur. Dia pembawa sial di rumah ini. Sejak awal dia memang tidak membawa hoki. Aku tetap diam. Aku hanya memegang cangkir kopiku, menatapnya dengan tenang. Ketenanganku, kesunyianku, adalah provokasi terbesar baginya. Dia butuh aku menjerit, menangis, atau melawan. Diamku berarti aku tidak takut padanya. "Kenapa kau diam saja?" "Hah?" bentaknya, kembali menatapku. "Kau pikir kau lebih baik dariku? Kau pikir kau suci?" Dia melangkah maju. Aku bisa mencium bau asam keringat dan nikotin dari napasnya. Aku masih memegang cangkir kopi panas itu. Aku bahkan belum sempat meminumnya setetes pun. Dan sebelum aku bisa menghindar, Tio merebut cangkir keramik itu dari tanganku. Semuanya terjadi begitu cepat. Air kopi yang masih mengepul panas itu langsung disiramkan ke wajahku. Rasanya panas. Sangat panas. Perih yang luar biasa langsung menjalar di pipi kiriku. Menjalar turun ke leher dan sebagian bahuku. Kulitku seperti terbakar. Aku terkesiap, bukan karena kaget, tapi murni karena rasa sakit fisik yang menusuk. Aku bisa merasakan kafein dan gula menetes lengket di daguku. Tapi anehnya, di balik rasa perih yang menyengat itu, ada perasaan lega yang dingin menjalari hatiku. Ini dia. Dia melakukannya. Dia akhirnya melakukan kesalahan fatal itu. Dia melakukan kekerasan fisik di depan saksi, di depan kamera, dan disiram dengan motif yang sangat konyol, secangkir kopi saset. Asih, yang sejak tadi hanya diam ketakutan di sudut bak cuci piring, menjerit tertahan. "Nyonya! Ya Tuhan, Nyonya!" Dia buru-buru mengambil lem basah yang bersih dan berlari tergopoh-gopoh ke arahku. Tio sendiri tampak sedikit kaget dengan tindakannya. Dia menatap cangkir kosong di tangannya, lalu menatap wajahku yang pasti sudah memerah seperti kepiting rebus. Tapi rasa kaget itu hanya berlangsung sepersekian detik. Dia tidak mungkin mundur sekarang. Harga dirinya tidak mengizinkannya. Dia harus membenarkan tindakannya. "Itu pantas untukmu," teriaknya lagi, berusaha mengembalikan kuasanya. "Itu harga untuk penghinaanmu selama ini. Harga untuk kesombonganmu." Dan mertua? Dia tetap merekam. Tangannya mungkin sedikit gemetar. Aku tidak bisa melihat jelas karena mataku mulai berair menahan perih. Tapi dia tidak menurunkan ponselnya. Dia merekam wajahku yang kesakitan. Dia merekam Asih yang menangis panik sambil mencoba mengompres pipiku. Dia merekam Tio yang terengah-engah. Dia baru saja mendapatkan adegan klimaks untuk film dokumenter, "Anakku Gila," yang sedang dibuatnya. Tio kemudian melangkah mundur. Dadanya kembang kempis, merasa telah memenangkan pertarungan pagi ini. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena adrenalin. "Dasar miskin tak berguna," teriaknya sekeras-kerasnya, memastikan suaranya terekam jelas oleh ibunya. "Kau menghancurkan bisnisku." Dia lalu berjalan mendekat lagi. Aroma rokoknya yang memuakan bercampur dengan bau kopi yang tumpah di lantai keramik. "Aku butuh uang itu, Nina." 19 miliar. Teriaknya, tepat di depan wajahku yang terbakar. "Aku tahu kau masih menyimpannya entah di mana. Warisan dari ibumu yang pelit itu. Berikan padaku sekarang." Dia berteriak lagi. Suaranya menggema di rumah yang sepi ini, memantul di marmer yang dingin. 19 miliar. Sekarang juga. Atau kopi ini baru permulaan. Kau tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup. Asih masih terisak di sampingku. Tangannya yang memegang lem basah terus gemetaran. Mertua akhirnya menurunkan ponselnya,
Mungkin baterainya habis, atau mungkin dia merasa sudah mendapatkan cukup bukti untuk menjebloskan Tio ke rumah sakit jiwa dan mengamankan apartemennya di puncak. Tio berdiri di tengah ruangan, terengah-engah seperti banteng yang kelelahan setelah menyeruduk. Mereka semua menungguku bereaksi. Mereka menunggu aku menangis histeris. Menunggu aku menjerit kesakitan. Menunggu aku lari ke kamar dan mengunci diri. Tio menunggu aku berlutut dan memohon ampun. Mertua menunggu aku pingsan agar adegan dramanya lebih lengkap. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Sambil menahan perih yang seperti menguliti pipiku, aku perlahan-lahan mengangkat kepalaku. Aku menatap lurus ke mata Tio. Lalu aku memindahkan pandanganku ke mertua, yang kini menatapku dengan campuran rasa ngeri dan penasaran. Dan kemudian, aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tapi cukup untuk membuat mereka berdua membeku di tempat. Cukup untuk membalikan seluruh situasi. Hanya 19 miliar, Tio? Kataku pelan. Suaraku sedikit serak karena menahan sakit, tapi terdengar sangat jelas di dapur yang tiba-tiba hening itu. Kau yakin? Hargamu murah sekali ternyata. Aku melihat kebingungan total di mata Tio dan kengerian di mata mertua. Permainan catur mereka sudah selesai. Sekarang, giliranku yang bermain. Dapur itu tiba-tiba senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desis pelan dari kulit pipiku yang melepuh. Tio, yang sedetik lalu adalah banteng mengamuk, kini membeku dengan ekspresi paling konyol yang pernah kulihat. Mulutnya masih setengah terbuka, sisa-sisa teriakan, 19 miliar. Menggantung di udara, tapi matanya dipenuhi kebingungan total. Dia seperti seorang aktor yang lupa naskah di tengah adegan paling penting. Di seberang ruangan, mertua juga sama kagetnya. Ponsel di tangannya sedikit terkulai. Rahangnya mengatup rapat. Dia sedang memproses ucapanku barusan. Hargamu murah sekali ternyata. Kalimat itu adalah granat yang kulempar dengan tenang ke tengah-tengah drama yang mereka ciptakan. Dan kini mereka berdua menatapku, menunggu ledakannya. Dan aku hanya berdiri di sana, membiarkan mereka menunggu. Aku masih tersenyum. Senyum ini terasa aneh di wajahku. Di satu sisi, pipi kiriku terasa seperti disetrika. Panas, perih, dan berdenyut hebat. Aku yakin warnanya sudah merah padam. Mungkin sudah mulai melepuh di beberapa bagian. Air mata perih mulai menggenang di mataku. Bukan karena kesedihan, tapi murni reaksi fisik tubuhku terhadap luka bakar. Tapi di sisi lain, hatiku terasa dingin dan tenang. Sangat tenang. Selama bertahun-tahun, aku menelan hinaan, menahan amarah, dan hidup dalam ketakutan akan ledakan emosi Tio. Hari ini, dia memberiku hadiah terbaik. Dia memberiku pertunjukan. Dia memberiku saksi. Dan berkat ibu mertuaku yang oportunis, dia memberiku bukti rekaman definisi tinggi. Kau. Tio akhirnya bersuara, tergagap. Dia menelan ludah, berusaha mengembalikan keberaniannya yang tadi meluap-luap. Kau gila? Apa maksudmu? Dia menatapku seolah aku baru saja tumbuh tanduk. Wajahmu terbakar. Dan kau tersenyum? Kau sudah gila, Nina. Dia berteriak, gila, lagi. Tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi teriakan superioritas. Itu adalah teriakan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon seseorang yang tidak hancur saat diserang. Dia hanya tahu cara menindas korban, bukan cara menghadapi lawan yang balas tersenyum. Aku mengabaikan Tio. Tatapanku beralih ke Asih. Pembantu rumah tanggaku yang malang itu masih berdiri mematung di sudut, memegang lem basah dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya melompat-lompat antara aku, Tio, dan mertua. Dia mungkin sedang berpikir untuk kabur dan tidak pernah kembali, merasa terjebak di rumah sakit jiwa. Aku harus memberinya bonus besar nanti, setidaknya untuk biaya terapi kejiwaan karena sudah menyaksikan adegan sinetron paling aneh pagi ini. Kemudian, pandanganku beralih ke mertua. Dan disinilah aku melihat pemandangan yang paling memuaskan. Mertua panik. Bukan panik karena melihatku terluka. Bukan juga panik karena melihat anaknya mengamuk. Dia panik karena rekamannya.
Setelah keterkejutan awalnya memudar, matanya tidak lagi menatapku atau Tio. Matanya tertuju pada ponsel di tangannya. Dengan gerakan yang sedikit gugup, dia buru-buru menekan tombol di samping ponselnya. Dia tidak mematikannya. Dia sedang memastikan rekaman itu tersimpan. Aku bisa melihat jari telunjuknya gemetar saat dia menggesek layar. Mungkin mengunci file video itu agar tidak sengaja terhapus. Dia melirikku sekilas, lalu cepat-cepat menunduk lagi, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dan aku tahu persis apa yang ada di otaknya. Dia baru saja menyadari bahwa nilai video itu telah berubah drastis. Tadi, itu adalah polis asuransi apartemen puncak. Sekarang, setelah melihat senyumanku dan mendengar ucapanku, dia sadar video itu bisa jadi hal lain. Bisa jadi bukti pemerasan. Bisa jadi senjata dalam perang yang lebih besar. Dia takut. Dia takut padaku. Dia takut aku akan merebut ponsel itu darinya. Dia takut Tio akan merebutnya. Dia panik karena dia memegang kartu truf. Tapi dia tidak tahu lagi siapa lawannya. Asih, kataku pelan. Suaraku memecah keheningan tegang itu. Asih terlonjak kaget. Iya, Nyonya. Tolong ambilkan salep luka bakar di kotak obat di kamarku. Ada di laci meja rias. Kataku dengan nada biasa, seolah aku baru saja memintanya mengambilkan gula. Dan segelas air putih dingin. Jangan pakai es. Nanti Tio marah lagi. Dikira pemborosan listrik. Selipan humor kecil itu membuat Asih sedikit rileks. Dia mengangguk cepat. Baik, Nyonya. Lalu bergegas lari ke lantai atas. Senang bisa kabur dari medan perang itu. Tindakan normalku, meminta salep, meminta air, bahkan menyindir Tio, membuat kedua lawanku semakin bingung. Tio menatapku. Napasnya masih memburu. Dia jelas tidak menyangka aku akan begitu tenang mengatur ini itu setelah baru saja disiram kopi panas. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Nina. Tio membentak lagi. Tapi kekuatannya sudah hilang. Uangnya. 19 miliar. Aku tidak peduli dengan salepmu. Aku akhirnya menatap Tio lagi. Lurus ke matanya. Aku mengambil lem basah yang ditinggalkan Asih di atas meja dan dengan hati-hati menempelkannya ke pipiku. Perihnya langsung menyengat. Tapi aku tidak meringis. Aku tidak mengalihkan pembicaraan. Tio, jawabku. Aku hanya sedang berpikir. Berpikir apa? Berpikir cara kabur. Aku tertawa kecil. Tawa itu pasti terdengar mengerikan, bercampur dengan desisan perih. Kabur? Aku sedang berpikir, betapa bodohnya kau. Wajah Tio memerah lagi. Apa kau bilang? Kau bodoh, Tio. Sangat bodoh. Aku menurunkan lab itu. Kau punya masalah bisnis 19 miliar. Masalah yang kau buat sendiri. Dan apa solusimu? Kau meneror istrimu. Kau menyiramnya dengan kopi panas. Di depan ibumu sendiri yang sedang merekam. Dan kau menyebut istrimu, miskin tak berguna. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Kau baru saja menandatangani surat kehancuranmu sendiri, Tio. Kau bahkan tidak menyadarinya. Omong kosong. Tio, kataku. Nadaku seperti sedang menasihati anak kecil yang nakal. Selama ini kau pikir aku ini apa? Perabot rumah? Pajangan yang bisa kau maki-maki saat kau sedang kesal? Kau lupa aku ini siapa? Kau lupa siapa ayahku? Kau lupa warisan ibuku? Wajah Tio berubah pucat. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. Tapi dia selalu menganggapku terlalu penakut untuk menggunakan semua itu. Kau. Dia mulai. Kau tidak akan berani. Itu dia masalahnya. Potongku. Kau selalu mengira aku tidak berani. Kau mengira diamku selama ini adalah tanda kelemahan. Padahal, Tio, diamku adalah caraku mengumpulkan data. Sama seperti ibumu. Aku melirik mertua, yang langsung pura-pura membuang muka. Bedanya, lanjutku, ibumu merekam untuk menyelamatkan asetnya sendiri. Aku hanya menunggu hari ini. Hari di mana kau bertindak terlalu jauh.
Hari di mana kau memberikan semua bukti yang kubutuhkan dalam satu paket lengkap. Aku meletakkan lap itu di meja. Rasa perih di pipiku sudah sedikit mati rasa, tergantikan oleh adrenalin kemenangan. Kau mau 19 miliar? Tanyaku lagi, menegaskan. Tio, yang kini terlihat jauh lebih kecil dari postur tubuhnya yang besar, hanya bisa mengangguk kaku. Harga dirinya yang setinggi langit tadi sudah runtuh, menyisakan pria bangkrut yang putus asa. Baik, kataku. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Aku menatap mertua. Dan Anda, Bu, tetap di situ. Pastikan ponsel Anda menyala. Anda tidak mau ketinggalan bagian terbaiknya, kan? Mertua menelan ludah. Matanya membelalak ngeri. Aku lalu berbalik badan. Aku berjalan keluar dari dapur, melintasi lorong, menuju tangga ke kamarku. Setiap langkah terasa ringan. Lantai marmer yang dingin terasa menyejukkan di telapak kakiku. Aku tidak perlu lari. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku adalah sutradara dari pertunjukan ini sekarang. Tio dan mertua adalah aktor yang terjebak di panggungku. Dan Asih adalah penonton yang akan menjadi saksi. Saat aku menaiki anak tangga pertama, aku mendengar Tio berbisik di belakangku. Suaranya gemetar. Nina, apa yang akan kau lakukan? Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh ke belakang. Aku? Kataku lewat bahu. Aku mau mengambil cek. Cek yang sudah kusiapkan khusus untukmu. Kau minta 19 miliar, kan? Aku melanjutkan langkahku. Senyum dinginku masih terpasang. Akan kuberi kau 20 miliar. Dan akan kutunjukkan padamu, Tio, cara seorang wanita miskin tak berguna, membakar harga diri seorang pria sampai menjadi abu. Aku berjalan menaiki tangga dengan langkah yang sengaja ku perlambat. Setiap pijakan di lantai kayu jati itu terasa mantap, tidak goyah sedikit pun. Kontras dengan gemetar di kedua lutut Tio yang kulihat sekilas sebelum aku berbalik tadi. Pipi kiriku masih berdenyut-denyut panas. Aku bisa merasakan kulitku mulai mengencang. Pertanda lepuhan akan segera muncul. Tapi rasa sakit fisik itu anehnya justru membuat pikiranku semakin jernih. Setajam silet. Di pertengahan tangga, aku berpapasan dengan Asih yang berlari kecil menuruni tangga. Di tangannya ada segelas air putih dan satu kotak P3K yang dibukanya dengan panik. Matanya membelalak ngeri melihat wajahku dari dekat. Nyonya, ini wajah Nyonya. Desahnya, suaranya tercekat. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tenang. Asih, terima kasih. Taruh saja dulu di meja. Aku tidak apa-apa. Tapi, Nyonya. Tidak apa-apa. Potongku lembut tapi tegas. Sekarang, aku mau minta tolong satu hal lagi padamu. Kembali ke dapur. Berdiri saja di dekat pintu. Jangan pergi. Aku ingin kau melihat semuanya. Kau adalah saksiku. Mengerti? Asih, yang awalnya bingung, kini menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Dia melihat ketegasan di mataku, bukan ketakutan. Dia mungkin akhirnya sadar bahwa aku bukan korban yang butuh diselamatkan, tapi seorang jenderal yang sedang mengatur strategi perang. Dia mengangguk pelan. Saya mengerti, Nyonya. Bagus, kataku. Sekarang pergilah. Asih melanjutkan langkahnya menuruni tangga, kini lebih pelan, membawa kotak obat itu seperti membawa pusaka. Aku melanjutkan langkahku ke atas, menuju kamar tidur kami. Kamar kami. Dulu, ini adalah tempat perlindungan, tempat kami membangun mimpi. Sekarang, rasanya seperti museum yang menyimpan artefak-artefak kehidupan yang telah mati. Aku berjalan lurus ke meja riasku yang terbuat dari kayu mahoni berat. Meja yang Tio belikan di ulang tahun pernikahan kelima kami, di masa-masa jaya. Aku tidak perlu mencari-cari. Aku tahu persis di mana aku menyimpannya. Aku membuka laci tengah. Laci yang biasa kugunakan untuk menyimpan perhiasan harian. Di bawah lapisan bludru tempat cincin dan anting-anting, terselip sebuah amplop coklat tebal yang sudah sedikit kusam. Di dalamnya ada buku cek dari rekening pribadiku. Rekening yang Tio tidak pernah tahu jumlah pastinya.
Rekening yang berisi semua warisan dari almarhumah ibuku dan sebagian dari keuntungan investasi properti atas namaku sendiri, yang kulakukan diam-diam jauh sebelum bisnis Tio hancur. Tio selalu meremehkan kecerdasanku dalam hal uang. Dia pikir aku hanya bisa menghabiskan. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Di amplop yang sama, ada selembar cek yang sudah kutulis sejak 3 minggu lalu. Sejak Tio pertama kali mulai menerorku soal kebangkrutannya. Cek itu sudah ditandatangani. Tanggalnya sengaja kukosongkan. Cek senilai 20 miliar rupiah. Aku sudah tahu hari ini akan datang. Aku sudah mempersiapkannya. Aku mengambil amplop itu. Tanganku tidak gemetar sedikit pun. Aku lalu menatap bayanganku di cermin besar di depanku. Wajahku terlihat mengerikan. Pipi kiriku merah padam. Kontras dengan sisi kananku yang pucat. Ada jejak air mata kering di kedua pipi. Air mata yang keluar murni karena rasa perih, bukan karena kesedihan. Mataku jernih. Tidak ada ketakutan di sana. Yang ada hanya api yang dingin, yang siap membakar semuanya sampai habis. Aku mengambil sedikit salep luka bakar dari kotak P3K lain yang kusimpan di kamar mandi, mengoleskannya tipis-tipis di pipiku yang melepuh. Rasanya dingin menusuk, tapi aku tidak meringis. Aku hanya perlu menahan sakit ini sedikit lebih lama. Pertunjukan harus terus berjalan. Setelah selesai, aku mengambil amplop coklat itu dan berjalan keluar kamar. Perjalananku menuruni tangga kali ini terasa sangat berbeda. Jika tadi aku naik sebagai istri yang terluka, kini aku turun sebagai algojo. Saat aku sampai di ujung tangga, aku bisa melihat pemandangan di ruang tengah yang terhubung dengan dapur. Tio sedang mondar-mandir. Dia terlihat seperti singa yang terjebak di dalam kandang kecil. Dia mengusap-usap wajahnya dengan kasar. Sesekali melirik ke arah tangga, lalu ke ibunya. Dia gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dia harapkan. Apakah aku akan kembali dengan koper, kabur dari rumah? Atau aku akan kembali dengan surat-surat yang dia inginkan? Mertua masih berdiri di posisinya, seperti patung penjaga yang angker. Ponselnya sudah diturunkan, tapi masih tergenggam erat di tangannya. Matanya tidak lepas dari sosokku yang sedang menuruni tangga. Wajahnya tegang, penuh perhitungan. Dia pasti sedang berpikir keras. Bagaimana caranya agar dia tetap bisa mengendalikan situasi? Bagaimana caranya agar dia tetap menang? Tidak peduli apa yang kulakukan selanjutnya. Asih berdiri di dekat pintu dapur, persis seperti yang kuminta. Dia menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum? Entahlah. Yang penting, dia ada di sana. Aku berjalan melintasi ruang keluarga. Suara langkah kakiku di lantai marmer terdengar menggema di rumah yang hening itu. Tio berhenti mondar-mandir. Dia menatapku. Matanya langsung tertuju pada amplop coklat di tanganku. Napasnya tertahan. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah menjadi serakah. Matanya berkilat. Dia pikir, dia menang. Dia pikir, terornya berhasil. Dia pikir, siraman kopi panas itu adalah kunci yang akhirnya membuka brankasku. Aku berhenti tepat di depannya. Di antara kami hanya ada meja makan dari kayu jati yang kokoh. Mertua berdiri di samping Tio. Matanya juga terpaku pada amplop itu. Ini, kataku pelan, mengangkat amplop itu sedikit. Tio tidak sabar. Tangannya terulur. Gemetar karena antisipasi. Ceknya? Uangnya? Mana? Aku tersenyum tipis. Sabar, Tio. Perlahan, aku membuka amplop itu. Aku tidak mengeluarkan buku cek. Aku hanya mengeluarkan satu lembar cek bank draft yang sudah terisi. Aku memegangnya di antara telunjuk dan jari tengahku. Kau minta 19 miliar, kataku. Mata Tio membelalak. Dia mengangguk cepat, seperti anjing peliharaan yang menunggu dilempari tulang. Aku membalik cek itu menghadapnya, memastikan dia bisa melihat angka yang tertulis dengan jelas di sana. Aku siapkan 20 miliar, kataku, menikmati ekspresi syok di wajahnya. Anggap saja bonus 1 miliar. Untuk biaya kopi yang kau buang percuma tadi. Dan untuk pelajaran aktingmu yang sangat meyakinkan. Wajah Tio berubah dari serakah menjadi tidak percaya. Dia menatap angka-angka itu. 20 miliar.
Dia menatap tanda tanganku. Dia menatap nama bannya. Semuanya asli. Bahkan mertua pun terkesiap pelan. Matanya melotot ke arah cek itu, seolah tidak percaya aku benar-benar memiliki uang sebanyak itu dan, yang lebih penting, aku bersedia memberikannya. Nina. Suara Tio tiba-tiba berubah. Serak. Tapi bukan karena marah. Serak karena emosi. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata buaya paling menjijikan yang pernah kulihat. Nina, sayang, aku tahu. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk mengambil cek itu. Aku minta maaf soal kopi tadi. Aku hilaf, aku terlalu stres. Dia sudah kembali ke mode suami manis yang manipulatif. Dia pikir dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dia pikir dia bisa memperbaiki semuanya dengan kata, "Maaf," setelah baru saja membakar wajahku. Aku membiarkan dia mengambil cek itu dari tanganku. Dia memegang kertas berharga itu dengan kedua tangannya, seolah itu adalah kitab suci. Dia menatapnya. Air matanya mulai menetes. Dia tertawa kecil, tawa lega yang histeris. Dia menatap ibunya. "Bu, kita selamat. Kita selamat." Mertua hanya diam. Wajahnya masih kaku. Dia mungkin sedang menghitung berapa bagian yang bisa dia minta dari Tio nanti. Tio lalu menatapku lagi. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih palsu. "Nina, terima kasih, terima kasih. Kau istri terbaik di dunia. Aku janji, setelah ini semua selesai, aku akan..." "Akan apa, Tio?" potongku. Suaraku masih tenang dan dingin. Dia tampak bingung dengan nada suaraku. Aku akan membahagiakanmu. Tentu saja. Kita akan mulai lagi dari awal." Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mulai dari awal," kataku. "Kau pikir cek itu untuk memulai dari awal?" Tio berhenti tersenyum. "Maksudmu?" "Kau pikir," kataku, melangkah mundur satu langkah. "Aku memberimu 20 miliar rupiah, setelah kau menyiram wajahku dengan kopi panas, setelah kau menerorku, setelah kau menyebutku miskin tak berguna, agar kita bisa hidup bahagia selamanya." Aku menggelengkan kepalaku. "Seperti yang kubilang tadi, Tio, kau itu bodoh sekali." Kebingungan kembali melanda wajahnya. Dia mencengkeram cek itu erat-erat di dadanya, seolah takut aku akan merebutnya kembali. "Lalu, untuk apa ini?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar lagi. Kali ini karena firasat buruk. Aku tersenyum lebar. Meski pipiku terasa seperti ditarik. Aku melirik ke meja makan. Di sana ada asbak keramik berat. Sisa dari hobi merokok Tio. Dan di sampingnya tergeletak korek api gas yang biasa dia gunakan. "Cek itu," kataku, sambil mengulurkan tangan mengambil korek api itu. "Bukan untukmu. Cek itu untukku." Aku menyalakan korek api itu. Bunyi, klik. Pelan terdengar sangat keras di dapur yang hening. Api kecil berwarna biru oranye menari-nari di ujungnya. Tio dan mertua menatap api itu, lalu menatapku. Mereka masih belum mengerti. "Itu, untuk pertunjukanku." Api kecil berwarna biru oranye itu menari-nari dengan tenang di ujung korek api. Bunyi, klik. Tadi terdengar seperti gong yang memulai babak baru. Dan kini, ketiga penontonku, Tio, mertua, dan Asih, mematung, terpaku pada nyala api kecil itu. Aneh sekali bagaimana benda sekecil ini bisa menghentikan dunia. Pipiku masih perih. Tapi aku sudah tidak terlalu merasakannya lagi. Adrenalin adalah obat bius terbaik di dunia. Tio mencengkeram cek 20 miliar itu di depan dadanya. Seolah-olah itu adalah tameng yang bisa melindunginya dari api kecil di tanganku. Wajahnya yang tadi sempat dihiasi air mata buaya, kini mengeras lagi. Tapi bukan keras karena marah, melainkan keras karena tegang. "Pertunjukan," desisnya. Suaranya serak. "Apa maksudmu? Nina, jangan main-main. Ini bukan waktunya bercanda. Ini 20 miliar. Aku tertawa kecil. "Justru ini waktu yang paling tepat, Tio. Dan siapa bilang aku bercanda?"
Aku mengambil satu langkah mendekatinya. Dia refleks mengambil satu langkah mundur, tapi punggungnya sudah mentok di meja makan. Dia terjebak. Kau! Dia tergagap. Kau tidak mungkin. Kau tidak akan. Itu uang. Uang sungguhan. Tentu saja ini uang sungguhan, kataku, sambil mengamati nyala api di korekku. Korek api murahan ini ternyata lumayan juga apinya. Cukup panas untuk membakar kertas. Hentikan omong kosong ini, Nina. Tio berteriak. Panik sungguhan. Matanya melesat dari wajahku ke korek api, lalu kecek di tangannya. Omong kosong? Ulangku. Nadaku pura-pura terkejut. Yang mana yang omong kosong? Kau yang menyiram istri sahmu dengan kopi panas? Atau ibumu yang merekamnya untuk dijadikan jaminan apartemen? Atau kau yang berlutut menangis memohon 20 miliar seolah itu bisa menghapus semua dosamu? Wajah Tio dan mertua berubah pucat pasi secara bersamaan. Mereka seperti pasangan kembar yang baru saja melihat hantu. Aku baru saja membongkar rencana mereka berdua dalam satu kalimat. Kau tahu? Bisik mertua ngeri. Ponsel di tangannya terkulai lemas. Dia pasti sedang berpikir bagaimana aku bisa tahu soal apartemen. Tentu saja dari Asih. Mata-mata terbaikku. Aku tahu semuanya, Bu, kataku, tanpa mengalihkan pandanganku dari Tio. Aku tahu lebih banyak dari yang kalian bayangkan. Aku kembali fokus pada Tio. Kau minta 19 miliar. Aku beri 20 miliar. Aku sudah memegang ceknya. Kau sudah memegang ceknya. Aku mengangguk ke arah kertas di tangannya. Dan sekarang, aku akan menagih bayarannya. Bayaran apa? Tanya Tio. Suaranya hampir tidak terdengar. Bayaran untuk wajahku, kataku, menunjuk pipiku yang melepuh. Bayaran untuk semua hinaan. Bayaran untuk kata, miskin tak berguna. Aku mengangkat korek api itu. Dan bayarannya adalah melihat harapan terakhirmu ini jadi abu. Jangan. Tio menjerit. Tepat saat aku menyentuhkan api ke sudut cek yang dipegangnya. Kertas bank yang tipis dan kering itu langsung menyambar api. Dalam sepersekian detik, api oranye terang menjalar dari sudut kiri bawah, melahap tanda tanganku, merayap cepat menuju deretan angka 0 yang indah itu. Semuanya seolah bergerak lambat. Tio berteriak. Bukan teriakan marah, tapi teriakan kesakitan yang murni. Seolah api itu membakar kulitnya, bukan kertas. Dia panik. Dia berusaha meniup api itu. Fu! Fu! Tapi api itu sudah terlalu besar. Cek itu dipegangnya dengan dua tangan. Dan kini api itu mulai menjilat jari-jarinya. Panas! Panas! Jeritnya. Dia melepaskan cek itu begitu saja. Cek senilai 20 miliar rupiah itu melayang pelan di udara, seperti daun kering di musim gugur, sebelum akhirnya mendarat dengan lembut di atas lantai marmer putih yang dingin. Dan di sanalah pertunjukan utamaku dimulai. Api itu kini berkobar dengan indah. Kertas cek itu melengkung ke dalam, seperti kelopak bunga yang sedang mekar dalam api. Warna biru dari cetakan ban berubah menjadi hitam pekat. Deretan angka 0 yang tadi membuat mata Tio berbinar, kini satu persatu menghilang, lenyap di telan api. Tidak, Aa. Jeritan itu datang dari mertua. Itu bukan jeritan manusia. Itu adalah jeritan keserakahan yang terluka parah. Dia melompat ke depan, seolah ingin meraih kertas yang terbakar itu dengan tangan kosong. Dia mungkin lupa kalau api itu panas. Tapi dia terlambat. Tio juga sama kacaunya. Dia jatuh berlutut di lantai. Tangannya terulur ke arah api, tapi tidak berani menyentuhnya. Matanya membelalak, tidak berkedip, memantulkan kobaran api kecil di depannya. Ungku, ungku. Racaunya, lagi dan lagi. Tidak, jangan. Aku hanya berdiri di sana. Korek api masih di tanganku, meskipun apinya sudah kumatikan. Aku menonton. Aku menonton kertas itu berubah menjadi abu hitam yang rapuh. Bau kertas terbakar yang tajam memenuhi dapur, mengalahkan bau kopi yang tumpah, mengalahkan bau rokok kretek Tio. Ini adalah aroma baru di rumah kami. Aroma kebebasan.
Aroma balas dendam yang dieksekusi dengan sempurna. Tidak sampai 30 detik. Cek itu habis. Lenyap. Yang tersisa hanyalah gumpalan abu hitam yang ringan, dengan sedikit sisa-sisa tulisan yang tidak terbaca lagi. Angin pelan dari pendingin ruangan membuat abu itu sedikit beterbangan, menari-nari di atas lantai marmer. Hening. Keheningan yang total dan absolut. Asi di sudut dapur menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri sekaligus takjub. Aku tidak yakin. Mertua bersandar lemas di meja makan. Kakinya pasti sudah tidak sanggup menahan berat badannya. Wajahnya seputih kertas. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap abu itu. Lalu menatapku. Matanya penuh kebencian. Tapi juga ketakutan yang luar biasa. Dia baru saja melihat 20 miliar rupiah. Dan apartemen idamannya. Lenyap di depan matanya. Dan Tio masih berlutut di lantai. Dia menangis. Tapi ini bukan air mata buaya seperti tadi. Ini adalah tangisan seorang pria yang hancur sehancur-hancurnya. Tangisan putus asa yang sesungguhnya. Dia menundukkan kepalanya. Bahunya terguncang hebat. Dia meraupkan tangannya ke abu hitam di lantai. Mencoba mengumpulkannya. Abu itu tentu saja hancur di genggamannya. Menodai tangannya menjadi hitam. Kenapa? Isaknya. Suaranya teredam. Kenapa? Nina, kenapa kau lakukan ini? Dia mengangkat kepalanya menatapku. Wajahnya basah oleh air mata. Dan kini ternoda oleh jelaga hitam dari abu cek itu. Dia terlihat menyedihkan. Seperti badut yang riasannya luntur. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Pipi kiriku masih terasa sakit. Tapi hatiku terasa sangat puas. Kenapa? Ulangku dengan nada tenang. Aku berjalan pelan mendekatinya. Berjongkok di depannya. Di antara dia dan sisa-sisa abu harapannya. Aku menatap lurus ke matanya yang hancur. Karena aku bisa, Tio, bisiku. Aku lalu tersenyum. Senyum yang paling tulus yang kuberikan padanya dalam setahun terakhir. Karena kau bilang aku miskin dan tidak berguna. Lanjutku. Aku hanya ingin menunjukkan padamu betapa mahalnya harga seorang wanita miskin tak berguna sepertiku. Aku menepuk-nepuk pipi kanannya, sisi yang tidak terbakar, dengan lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil. Tanganku yang habis memegang korek api meninggalkan sedikit noda hitam di pipinya. Lagi pula, tambahku, sambil melirik abu di lantai. Itu kan cuma kertas. Gampang sekali terbakar. Kau seharusnya tahu itu. Kau kan pebisnis. Aku berdiri. Aku memandang mertua, yang balas menatapku dengan tatapan kosong. Aku memandang Asih, yang masih membeku. Nah, kataku, sambil membersihkan tanganku dari debu korek api. Pertunjukan kembang apinya sudah selesai. Aku menatap Tio yang masih berlutut di lantai, menangisi abu. Sekarang, kataku, suaraku kembali tegas dan dingin. Kita bicara soal perceraian. Syok berat mereka baru saja dimulai. Kata, perceraian, menggantung di udara dapur yang bau hangus itu. Rasanya lebih berat dan lebih padat daripada asap dari cek yang terbakar. Tio, yang masih berlutut di atas lantai marmer, berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Wajahnya yang ternoda jelaga hitam dan air mata kering itu kini menampilkan ekspresi baru. Kebingungan yang berubah menjadi kemarahan putus asa. Perceraian? Ulangnya. Suaranya serak dan tidak percaya. Dia mencoba tertawa. Tapi yang keluar hanyalah suara seperti orang tersedak. Cerai? Kau mau menceraikan aku? Hah? Kau pikir kau siapa? Nina? Kau tidak punya apa-apa. Kau tidak punya bukti. Kau. Dia berhenti. Matanya melesat ke arah ibunya. Dia baru sadar. Ibunya. Ponsel itu. Mertua, yang tadinya bersandar lemas di meja, langsung menegakkan badannya. Wajahnya yang seputih kertas kini dihiasi bercak-bercak merah karena panik. Tio, jangan dengarkan dia. Katanya, suaranya gemetar. Nina, kamu jangan gegabah. Nak, ini masalah rumah tangga. Bisa dibicarakan baik-baik. Jangan bawa-bawa kata cerai.
bicara baik-baik. Aku memotong ucapannya. Nada suaraku tetap tenang, tapi dinginnya mungkin bisa membekukan air kopi yang tersisa di lantai. Seperti Tio bicara, baik-baik, tadi pagi, dengan siraman kopi panas di wajahku, atau seperti ibu, yang bicara, baik-baik, di belakangku, merencanakan pemerasan dengan anak ibu sendiri. Wajah mertua langsung kaku. Dia tahu, aku tahu. Omong kosong, bentak Tio, mencoba bangkit berdiri. Dia goyah, tapi berhasil menopang dirinya di meja. Dia menatapku dengan mata merahnya. Kau tidak punya bukti apa-apa soal itu. Itu cuma itu. Itu cuma obrolan ibu dan anak, kan? Kataku. Tio, kau masih belum sadar juga, ya? Kau pikir di rumah ini cuma ada kita bertiga. Aku mengalihkan pandanganku ke sudut dapur, ke tempat Asih masih berdiri mematung, menempel di dinding seolah ingin menyatu dengan Cat. Dia seperti penonton teater yang lupa bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari pertunjukan. Asih, panggilku lembut. Ketiga kepala, aku, Tio, dan mertua, semua menoleh padanya. Asih terlonjak kaget, seperti kelinci yang disorot lampu mobil. Jangan libatkan dia, bentak Tio. Dia cuma pembantu. Dia tidak tahu apa-apa. Oh, justru di situ kau salah besar, kataku. Asih tahu segalanya. Lebih banyak dari yang kau kira. Aku tersenyum pada Asih. Asih, tidak apa-apa. Jangan takut. Kemarilah. Asih menelan ludah. Dia menatap Tio yang memelototinya. Lalu menatap mertua yang menatapnya dengan tatapan membunuh. Terakhir, dia menatapku. Di mataku, dia tidak menemukan ancaman. Dia menemukan perlindungan. Perlahan, dengan lutut gemetar, dia melangkah maju beberapa langkah, berhenti di sampingku, tapi menjaga jarak aman dari Tio. Nyonya, bisiknya, suaranya bergetar. Asih, kataku tenang, mengabaikan Tio yang mulai menggeram. Aku mau bertanya padamu, dan aku mau kau menjawabnya dengan jujur. Kau tidak perlu takut pada siapapun di ruangan ini selain pada Tuhan. Mengerti? Asih mengangguk cepat. Bagus. Sekarang, katakan pada kami semua, apa yang kau dengar dan kau lihat pagi ini? Sejak Tuan Tio masuk ke dapur. Tio mengambil langkah maju. Berani kau bicara? Aku. Kau apa? Potongku, menatap Tio tajam. Kau mau menyiramnya dengan kopi panas juga? Silakan. Biar rekamannya makin lengkap. Oh, maaf. Aku melirik mertua. Apa ponsel ibu masih merekam? Mertua langsung menyembunyikan ponselnya di belakang punggungnya. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Aku kembali menatap Asih. Lanjutkan. Asih. Jujur saja. Asih menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menatap Tio atau mertua. Dia menatap lantai. Saya dengar Tuan Tio masuk. Katanya, suaranya kecil tapi jelas. Tuan teriak-teriak. Marah-marah soal bisnisnya hancur. Lalu, Tuan teriak minta uang. Berapa banyak uang yang dia minta? Tanyaku. 19 miliar. Jawab Asih. Lalu apa lagi yang dia katakan padaku? Asih ragu sejenak. Dia melirikku sekilas. Tuan bilang nyonya. Miskin tak berguna. Dan Tuan bilang nyonya yang menghancurkan bisnisnya. Lalu apa yang dia lakukan? Air mata mulai menggenang di mata Asih. Tuan ambil cangkir kopi. Lalu Tuan siram ke wajah nyonya. Hening. Pengakuan itu menggema di dapur. Tio tidak membantah. Dia hanya bisa bernapas berat. Dadanya kembang kempis menahan marah karena posisinya kini disudutkan oleh seorang pembantu. Terima kasih, Asih. Kataku. Itu untuk kejadian hari ini. Sekarang, aku berhenti sejenak. Aku mau tanya hal lain. Aku berbalik sedikit menghadap mertua. Asih, apa kau pernah melihat ibu mertuaku melakukan sesuatu yang aneh setiap kali Tuan Tio sedang marah-marah di rumah ini? Mertua membeku. Matanya membelalak.
Jangan-jangan berani kau. Desisnya pada Asih. Asih kini menatap mertua. Rasa takut di wajahnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Mungkin rasa muak. Saya lihat, Nyonya. Katanya. Kini suaranya lebih mantap. Setiap Tuan Tio marah besar, teriak-teriak, atau membanting barang. Ibu selalu ada di dekat situ. Dan apa yang ibu lakukan? Tanyaku. Ibu merekam, kata Asih. Pakai ponselnya. Diam-diam. Kadang dari balik pintu kamar. Kadang sambil pura-pura baca koran. Tapi ibu selalu merekam. Bohong. Kau bohong. Mertua menjerit. Suaranya melengking tinggi, memecahkan gendang telinga. Dia menerjang maju, bukan ke arahku, tapi ke arah Asih. Dasar pembantu fitnah. Kau di sini baru sebentar sudah berani ikut campur. Kau kupecat. Keluar kau dari rumah ini sekarang juga. Tangan mertua terangkat, siap menampar Asih. Tapi Asih tidak sendirian. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka. Aku tidak perlu mendorong mertua. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya. Wajahku yang setengah melepuh pasti terlihat mengerikan. Ibu tidak bisa memecat Asih, kataku dingin. Ini rumah anakku. Aku berhak. Oh, ini bagian yang lucu. Aku tersenyum tipis. Ibu salah. Ini bukan rumah anak ibu. Tio dan mertua menatapku bingung. Apa maksudmu? Tanya Tio. Rumah ini, kataku, sambil merentangkan tangan. Atas namaku, Tio. Sepenuhnya. Ini adalah salah satu properti yang kubeli pakai uang warisan ibuku. Jauh sebelum kita menikah. Kau hanya menumpang di sini. Sama seperti ibumu. Rahang Tio jatuh terbuka. Dia pasti lupa. Dalam kesombongannya selama ini, dia selalu menganggap semua yang kumiliki adalah miliknya juga. Dia lupa detail kecil di surat pranikah kami. Dan Asih, lanjutku, bekerja untukku, dibayar olehku. Jadi, satu-satunya orang yang bisa memecatnya adalah aku. Dan aku sangat puas dengan kinerjanya. Aku tersenyum pada Asih, yang balas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mertua mundur selangkah. Kakinya lemas. Dia limbung dan kembali bersandar ke meja. Dia kalah telak. Jadi, kataku, kembali menjadi pusat perhatian. Kita rangkum situasinya. Ya. Aku menunjuk Tio. 1. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksinya ada. Aku menunjuk Asih. 2. Suami melakukan percobaan pemerasan senilai 19 miliar. Saksinya juga ada. Aku menunjuk Asih lagi. Lalu aku menatap mertua. 3. Ada bukti rekaman video dan audio selama berbulan-bulan yang mendokumentasikan semua tindak kekerasan dan ancaman. Bukti itu dipegang oleh, nah ini dia, oleh ibu kandung pelaku sendiri. Aku menatap Tio, yang kini terlihat seperti orang linglung. Kau lihat sekarang, Tio, kau bukan hanya akan bercerai. Kau akan masuk penjara. Dan ibumu sendiri yang akan mengirimmu ke sana. Tidak. Bisik Tio, menggelengkan kepalanya. Ibu. Ibu tidak mungkin. Dia menatap ibunya dengan tatapan memohon. Tapi mertua tidak bisa menatap mata anaknya. Dia hanya menunduk, menatap lantai marmer. Tangannya gemetaran memegang ponsel yang kini menjadi bumerang paling mematikan. Jadi, Bu, kataku, nadaku berubah menjadi nada negosiasi bisnis. Ponsel itu, isinya pasti sangat berharga. Mau diserahkan baik-baik ke pengacaraku sebagai bagian dari kesepakatan perceraian yang damai? Atau kita perlu panggil polisi sekarang juga? Aku sengaja menekan kata damai. Kalau kita panggil polisi, lanjutku, seolah sedang berpikir keras, Tio pasti ditangkap. Tuduhannya KDRT dan pemerasan. Dan ibu ibu bisa kena pasal ikut serta, menyembunyikan bukti, atau mungkin pemerasan juga? Aku tidak yakin. Tapi sepertinya seru kalau kita cari tahu di kantor polisi.
Mertua mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Dia tidak peduli lagi pada Tio. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Jangan-jangan panggil polisi. Bisiknya. Suaranya pecah. Tolden. Kalau begitu, kataku, aku punya penawaran yang sangat bagus untuk kalian berdua. Aku menatap Tio yang hancur. Lalu mertua yang ketakutan. Aku akan panggilkan taksi, kataku. Bukan untukku. Untuk ibu mertuaku. Aku tersenyum. Kalian berdua bisa pergi dari rumahku sekarang juga. Anggap saja ini malam pengusiran. Setelah bara api cek senilai 20 miliar itu menjadi abu di atas piring kristal, suasana di ruang keluarga terasa jauh lebih dingin daripada udara malam di luar. Tio dan mertua hanya bisa menatap gundukan abu itu. Lalu menatapku, bergantian. Mereka berdua seperti kehilangan kemampuan untuk berkedip, apalagi bicara. Sepertinya ide membakar uang itu benar-benar melumpuhkan otak mereka yang hanya terprogram untuk menghitung untung rugi. Dasar perempuan gila. Akhirnya Tio menemukan suaranya, bergetar, tapi tidak lantang lagi. Amarahnya kini dicampur dengan ketakutan yang dingin. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan, Nina? Kau membakar masa depan kita. Bisnisku, rumah ini, semuanya. Aku menyandarkan punggung ke sofa, menyilangkan kaki dengan santai. Aku meneguk teh yang sudah mendingin, merasakan manisnya melumasi tenggorokan yang sempat tercekat. Masa depan kita? Hei, Tio. Aku menunjuk abu di meja dengan dagu. Itu bukan masa depan kita. Itu masa depanmu. Dan aku baru saja membelinya. Lalu membuangnya. Kau gila. Mertua maju selangkah, menunjukku dengan tangan gemetar. Uang sebanyak itu. Kenapa? Kau mau balas dendam? Kami minta 19 miliar. Kau bakar 20 miliar. Itu namanya bunuh diri. Aku tertawa. Ya, aku tertawa. Sebuah tawa kecil, yang kurasa paling tulus yang pernah keluar dari bibirku selama setahun terakhir ini. Tawa yang sangat natural. Bunuh diri, ibu bilang? Oh, tidak, Bu. Itu namanya tebusan. Aku meletakkan cangkir teh. Aku membayarmu berdua untuk kebebasanku. Dan sekarang, kebebasan itu sudah lunas. Senyumku menghilang. Mataku kini sepenuhnya tajam. Aku menatap lurus ke arah Tio. Tio, kita cerai. Kataku, tanpa intonasi, senyata aku mengucapkan kata, lapar. Dampak dari dua kata itu, kita cerai, jauh lebih besar daripada melihat 20 miliar menjadi debu. Wajah Tio langsung memucat, seperti semua darahnya ditarik ke kaki. Mertua terkesiap, hampir tersandung ke belakang. Mereka tidak pernah benar-benar mengira aku akan berani melangkah sejauh ini. Mereka pikir aku adalah boneka yang hanya bisa menangis dan meminta maaf. Kau tidak bisa, kata Tio. Suaranya kini seperti bisikan. Kau tidak bisa menceraikanku. Aku suamimu. Dan kau tidak punya apa-apa tanpaku. Disinilah kejutan terbesar dimulai. Aku meluruskan punggung, menarik napas panjang, menikmati momen di mana mata mereka berdua menatapku dengan penuh kepanikan. Kau yakin? Aku menghela napas. Baik, mari kita bicara soal uang dan harta. Aku menjelaskan dengan tenang, seolah sedang membaca laporan keuangan. Kau ingat setahun yang lalu, saat kakekku meninggal, dan kau sibuk mengurus proyek baru? Kakekku meninggalkan warisan untukku. Warisan tunai. Tio mengerutkan kening. Warisan? Kakekmu hanya punya rumah tua di desa. Benar. Tapi dia menjualnya 3 bulan sebelum meninggal, dan semua uangnya, ditambah sebagian besar tabungannya, dia pindahkan ke rekening atas namaku. Jelasku. Rekening yang tidak pernah kau tahu. Yang tidak pernah kau sentuh. Mata mertua membulat. Berapa jumlahnya? Aku tersenyum tipis. 25 miliar rupiah. Seketika, mertua terhuyung. Tio terlihat seperti baru saja ditinju.
Angka 25 miliar membuat angka 19 miliar yang dia tuntut terdengar menyedihkan. 25 miliar itu warisan pribadi yang kudapatkan saat kita belum menghadapi masalah finansial ini. Itu bukan dari hasil bisnis kita, Tio. Itu harta bawaanku, lanjutku. Dan cek 20 miliar yang baru saja kubakar? Itu kucairkan dari rekening warisan itu. Jadi, kau benar, itu memang uangku. Aku membakar uangku sendiri. Uang yang seharusnya bisa membuatku hidup nyaman tanpamu. Tio menunjuk ke abu itu dengan jari gemetar. Jadi, kau membakar 20 miliar. Kenapa? Kenapa kau tidak berikan saja padaku? Aku bisa menyelamatkan bisnisku. Aku suamimu. Karena kau berbohong. Jawabku, suaraku menajam. Kau bilang 19 miliar itu akan menyelamatkan bisnismu. Kau menyiram kopi panas ke wajahku, kau mengancam, dan kau menyebutku, miskin tak berguna, dan penghancur bisnis. Dan lagi, aku menatap mertua, ibu merekamnya. Kini aku memainkan kartu mertua. Aku tahu, Tio lebih takut pada rekaman mertua daripada pada uangku. Kalian berdua berusaha menjebakku, kan? Tio menjebakku agar memberimu uang, dan ibu merekam kegilaan Tio agar dia punya bukti untuk menjatuhkan Tio seandainya dia sudah tidak berguna lagi. Aku menggeleng. Sungguh, kerjasama yang indah. Dua serigala dalam satu kandang. Tapi, dengan membakar cek 20 miliar, aku melanjutkan. Aku mengirimkan pesan, uang tidak akan menyelamatkanmu. Aku lebih memilih bebas daripada kau kaya. Uang 20 miliar itu adalah harga yang kubayar untuk melihat kalian berdua syok, menyadari bahwa kalian baru saja kehilangan ATM yang kalian kira tidak akan pernah mengering. Tio jatuh terduduk di kursi, memegang kepalanya. Pemandangan itu jauh lebih memuaskan daripada pembalasan apapun. Dan sekarang, aku berdiri, menunjuk ke arah tangga. Keputusanku sudah final. Kita cerai. Aku akan mengurusnya melalui pengadilan. Dan demi kenyamananmu, aku beri waktu 1 jam. Mertua langsung protes. 1 jam? Kami mau kemana? Kami tidak punya tempat tinggal. Tio tidak punya uang. Aku tersenyum. Senyum ramah seorang tuan rumah yang berhati baik. Oh, kasihan sekali. Tapi tenang, Bu. Rumah ini atas namaku. Mobil yang dipakai Tio atas namaku. Rekening Tio sudah aku bekukan karena dugaan penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Itu urusan pengacara. Jadi, jawabannya mudah. Kalian pergi. Terserah mau kemana. Aku melihat jam tangan. Sekarang pukul 8 malam. Pukul 9. Aku akan menelepon petugas keamanan untuk memastikan kalian sudah meninggalkan properti ini. Jika tidak, aku akan meminta mereka menyerahkan kalian pada polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Jangan khawatir, aku tidak akan memakai kata maling. Tapi rekaman dari mertua akan membantu membuktikan kekerasan di rumah ini. Mertua menatap Tio dengan mata memohon. Tio mengangkat kepala. Matanya penuh keputusasaan. Dia tahu, ini adalah kekalahan telak. 1 jam, ulangku, sambil berjalan ke dapur, membiarkan mereka berdua merenungkan nasib mereka di depan sisa abu 20 miliar. Aku harus memastikan Asi sudah siap dengan koper kecilnya. Dia harus segera keluar dari sini, sebelum Tio menemukan ponselnya. Aku harus tetap tenang. Ini bukan akhir. Ini baru awal. 30 menit terasa begitu cepat jika kau sedang bahagia, dan terasa begitu lama jika kau sedang diusir. Aku duduk santai di sofa ruang tamu. Sofa yang dulu kupilih bersama Tio saat kami masih penuh harapan palsu. Kaki kiriku kunaikkan ke atas meja kopi, sementara aku mengompres pipiku yang melepuh dengan es batu yang dibungkus serbet bersih. Asi sudah membawakannya untukku, bersama segelas teh manis hangat yang kini mulai mendingin. Di lantai atas, aku bisa mendengar suara-suara panik. Suara lemari digeser, resleting koper yang ditarik paksa, dan sesekali, suara bentakan tertahan. Sepertinya Tio dan ibunya sedang tidak akur dalam proses berkemas. Aku membayangkan mertua pasti sedang sibuk memasukkan tas-tas bermerek palsunya,
Sementara Tio mungkin kebingungan memilih antara kemeja sutra atau sepatu kulitnya. Lucu sekali. Dulu mereka merasa memiliki segalanya di rumah ini. Sekarang mereka harus memilih barang mana yang paling berharga untuk diselamatkan, seperti korban banjir. Tepat 29 menit kemudian, mereka turun. Bukan lagi Tio si pengusaha arogan atau mertua si ratu rumah tangga. Yang turun adalah dua orang pengungsi yang kalah perang. Tio menyeret satu koper besar berwarna hitam, dan ibunya membawa satu koper kabin kecil dan tas jinjing yang menggembung penuh. Wajah mereka bengkak dan kuyu. Mertua tidak berani menatapku. Matanya terus menatap lantai. Tio, sebaliknya, menatapku dengan tatapan kosong. Apinya sudah padam. Mereka berhenti di depan pintu utama. Tio meletakkan kopernya. Kunci mobil, katanya. Suaranya datar. Aku mengambil kunci mobil sedan mewah yang biasa dipakainya dari mangkuk di meja. Aku melemparkannya ke lantai. Beberapa meter di depannya. Ambil, kataku. Dia menatap kunci itu. Lalu menatapku. Ada sisa-sisa harga diri di matanya yang menyuruhnya untuk tidak membungkuk. Tapi dia butuh mobil itu. Perlahan, dia berjalan, membungkuk, dan mengambil kunci itu. Persis seperti yang selalu kulakukan saat dia melemparkan uang belanja ke lantai untukku. Mobil itu, kataku tenang. Juga atas namaku, Tio. Tapi aku sedang berbaik hati. Aku pinjamkan. Besok Pak Herman akan menghubungimu soal di mana kau harus mengembalikannya. Anggap saja itu taksi gratis dariku. Tio tidak menjawab. Dia hanya menggertakkan giginya. Satu lagi, kataku, sambil berdiri. Aku berjalan mendekati mertua. Dia tampak gemetar. Aku mengulurkan tanganku. Ponselnya, Bu. Mertua memeluk tas jinjingnya erat. Tidak ini punyaku. Ibu salah dengar, ya? Tanyaku. Aku tidak sedang bertanya. Aku sedang menagih. Ponsel itu. Atau aku teriak, maling, sekarang juga. Tio menatap ibunya dengan marah. Kasih saja, Bu. Apalagi yang mau ibu rekam? Kebodohan kita. Dengan tangan gemetar, mertua merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya, membuka galeri fotonya. Dia bahkan tidak memakai kata sandi, luar biasa, dan benar saja. Di sana ada puluhan video. Tio membanting pintu. Tio melempar piring. Tio memakiku. Semuanya lengkap. Tersimpan rapi. Harta karun yang sesungguhnya. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Kataku, sambil memasukkan ponsel itu ke saku dasterku. Ini akan sangat membantu di pengadilan. Mertua memejamkan matanya. Menahan tangis malu. Sudah, kataku. Membuka pintu utama lebar-lebar. Silakan. Udara malam ini sepertinya bagus untuk memulai hidup baru sebagai gelandangan. Tio menarik kopernya dengan kasar. Membentak ibunya untuk cepat. Mereka berdua berjalan keluar dari pintu rumahku. Aku melihat mereka berjalan di bawah lampu taman yang temaram. Dua sosok yang terlihat sangat kecil dan kalah. Saat Tio membuka pintu mobil, mertua menoleh ke belakang. Dia menatapku. Bukan tatapan marah, tapi tatapan iri. Dia iri padaku. Aku hanya tersenyum padanya. Senyum seorang pemenang. Lalu, aku menutup pintu. Rapat-rapat. Bunyi, klik. Dari kunci pintu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Hening. Untuk pertama kalinya dalam setahun, rumah ini terasa hening. Tidak ada lagi bau rokok kretek. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi langkah kaki berat yang membuatku cemas. Aku berbalik. Asih berdiri di dekat dapur. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nyonya. Katanya pelan. Nyonya hebat. Aku tertawa kecil. Pipiku masih sakit. Tapi rasanya sepadan. Kita hebat. Asih. Kita tim yang hebat. Lalu Abu di dapur? Tanyanya ragu. Ah, itu, kataku. Tolong ambilkan pengki dan sapu lidi. Kita bersihkan sampah itu. Sudah waktunya rumah ini bersih-bersih. Malam itu,
Aku tidur di kamar tamu. Bukan karena aku takut tidur di kamar utama, tapi karena aku ingin suasana baru. Aku mematikan lampu dan menatap langit-langit. Kisah nyata ini belum benar-benar selesai. Proses perceraian pasti akan panjang. Tapi bagian terberatnya sudah lewat. Aku kehilangan 20 miliar rupiah malam ini. Tapi aku membeli sesuatu yang jauh lebih mahal. Kebebasanku. Aku membeli harga diriku kembali. Dan saat aku membakar cek itu, aku tidak hanya membakar harapan Tio. Aku membakar Nina yang lama. Nina yang penakut. Nina yang miskin tak berguna. Yang tersisa di rumah ini sekarang adalah Nina yang baru. Nina yang memegang semua kartu. Nina yang tahu persis berapa harga dirinya. Dan harganya tidak ternilai. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tulus sebelum tidur. Aku tidak sabar menunggu pagi datang.